Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusannif hadha kitab wa li ahli hadha masjid alladhina sabaquna bil iman lahum fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Artinya tidaklah Muhammad kecuali adalah utusan Allah. Ma Muhammadun illa rasul. Sungguh telah berlalu qad khalat min qablihi, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sungguh telah berlalu ar-rusulu, para rasul ya. Banyak rasul-rasul yang sudah mendahului Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afa in mata, apakah apabila rasul itu mati atau Muhammad itu wafat, au qutila, au terbunuh, inqalabtum, kalian balik ala aqabikum, ke belakang kalian. Apa kamu akan mundur di dalam perjuangan kamu sekiranya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu wafat atau terbunuh? Apakah kamu akan mundur di dalam perjuangan? Maka Allah sampaikan, wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrallaha syai'an. Dan barang siapa yang mundur ke belakang, maka tidak membahayakan kepada Allah sedikit pun. Jadi umat Islam niku masih sak donya kalah kabeh. Niku tidak membahayakan Allah. Allah tetap Maha Kuasa. Tidak mengurangi sedikit pun kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya Pak, andaikan seluruh manusia ini takwa semua kepada Allah, ya tidak akan menambah kemuliaannya Allah. Karena Allah adalah Maha Mulia. Yang perlu digarisbawahi. Nah, wong Islam kalah Gusti Allah rugi ngoten mboten.
Wong sing duwe langit duwe bumi nggih Gusti Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah yang di langit maupun yang di bumi. Wa sayajillahu syakirin, dan Allah pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Niki kita lihat tafsirnya. Lama inhazamu man inhazama minal muslimin yawma utin wa qutila man qatala minhu nada syaitan ala inna muhammadun qad qutila. Jadi ketika pasukan muslim bertempur di medan Uhud dan sebagian pasukan umat Islam itu terbunuh, umat Islam terpukul mundur, maka syaitan membujuk ke dalam hati-hatinya para sahabat. Nyon sewu Pak nggih. Tingkatane sahabat mawon ya dibujuk karo setan. Apa meneh tingkatane Pak Anies. Mulane ya terus terang mawon nggih. Kadang wak dhewe iki ya maksiat bareng. Ya apa? Yang setan. Makanya setan itu dia menggoda wa aimanihim wa an syama'ilihim, dari kanan digoda, dari kiri digoda, wa min baini aidihim, dan dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka. Setan menggoda begitu. Supaya apa? Tidak menjadi hamba yang bersyukur. Niki. Setan menggoda para sahabat, ala inna Muhammadun qad qutila. Ingatlah, bukankah Muhammad telah terbunuh? Makanya pada waktu perang Uhud itu ada isu bahwa kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW terbunuh. Wa raja ibnu Umayyah ilal musyrikin faqala lahum qutiltu Muhammadan. Dan ini Pak, berita ini yang membawa adalah Ibnu Umayyah ya, yang menyampaikan berita bahwa Muhammad terbunuh. Siapa yang membunuh? Ibnu Umayyah mengatakan bahwa aku telah membunuh Muhammad. Jadi Muhammad telah terbunuh. Siapa sih mateni? Aku sih mateni. Wa inna makana qad duriba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajjahu fi rasihi. Memang Ibnu Umayyah itu telah memukul kepala kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW sehingga kepala beliau berdarah. Begitu berdarah dikira meninggal, pokoknya seperti itu Pak berita. Faqala dzalika fi qulubi katsirin minan nasi wa taqadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berita ini tersebar di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, dan banyak sekali para sahabat meyakini bahwa memang benar Rasulullah telah terbunuh. Masya Allah. Maka dari itu inilah Pak ceritanya. Maka Allah menurunkan ayat wa Muhammadun illa rasul. Jadi Muhammad adalah utusan. Apakah kamu apabila Muhammad itu mati atau wafat atau terbunuh, kamu mundur ke belakang? Allah sampaikan begitu. Wajawazu alaihi dzalika kama qad qasallahu an katsir minal anbiya'i alaihi salam. Maka dari itu Allah SWT menjelaskan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, memang benar Nabi itu ada kemungkinan bisa terbunuh, bisa kalah. Kenapa? Nabi-nabi yang terdahulu juga begitu. Ada nabi itu dalam perjuangannya akhirnya meninggal dunia, Pak. Tidak sengaja. Kalau Nabi Nuh menang menghadapi orang kafir, tapi ribuan nabi dari Bani Israel itu dibunuh oleh umatnya. Terakhir Nabiullah Isa alaihissalam mau dibunuh terus diangkat ke langit. Telah berlalu para nabi, para rasul seperti itu.
Fahasal dha'afa wa wahana wa tafarru'a 'anil qitali. Maka begitu ada berita seperti itu, maka sebagian para sahabat itu menjadi lemah, menjadi kecut nyalinya, kemudian mundur dari medan perang. Jadi karena sebagian sahabat akhirnya undur diri, Pak, maka Allah menurunkan firman-Nya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imata au qutilan qalaqtum ala qablikum ilahihi. Kalau memang benar Muhammad terbunuh, apakah kamu akan terpukul mundur ke belakang? Ditegur oleh Gusti Allah. Artinya jangan sekali-kali kamu mundur walaupun pimpinan kamu mati di dalam perjuangan. Itu Masya Allah. Qala Ibnu Abi Najih an Nabihi anna rajulan minal muhajirin marra ala rajulin minal ansari wa huwa yatashahhaqu fi damihi faqala lahu ya fulan asy'arta anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad qutila faqala al-ansari in kana Muhammadan qad qutila faqad balagha faqatilu an dinikum fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanazala amma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi wa huwa al-hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi fi Dalailun Nubuwah. Diriwayatkan di dalam kitab Dalailun Nubuwah oleh Abu Bakar Al-Baihaqi bahwa sesungguhnya ayat ini diturunkan terkait dengan kejadian di perang Uhud. Ada seorang Ansor bertemu dengan orang Muhajirin, sedangkan orang Ansor tadi dalam keadaan terluka, jadi darah mengucur dalam keadaan terluka. Maka orang Muhajirin berkata kepadanya, wahai fulan, apakah kamu tidak tahu bahwa Muhammad SAW telah terbunuh? Jadi orang Muhajirin mengatakan, nyalinya kecut juga orang Muhajirin, kamu berjuang sampai berdarah-darah begitu, kamu nggak tahu bahwa Muhammad telah terbunuh. Padahal berita tadi adalah berita bohong. Ya memang orang kafir itu memang begitu, Pak. Makanya jangan kaget, Pak. Nah, ono berita niku, ya ngoten niku. Lagi melecet dikit jarine wis mati. Ya ket biyen ngoten niku, Pak. Enek tubrukan jebret. Mati kabeh iku mau. Padahal sing mati kadang sing mati kucing kadang-kadang. Lah ngoten niku, Pak. Mulane nek berita niku aja sembarangan nggih. Hari ini sering kali, Pak, ya Allah, berat. Kita berita belum tahu, tidak mengklarifikasi. Padahal dalam Quran irja'ahum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau orang fasik datang membawa berita, maka kamu harus melakukan klarifikasi. Jangan ditelan mentah-mentah. Hati-hati ini kita. Makanya nyun sewu. Kadang-kadang Masya Allah, sudahlah. Dah ono Pak berita sing bener itu kejaba dari Al-Quran dan hadis. Sama mungkin dahulunya ulama-ulama yang dahulu. Nah itu berita macam-macam, Pak. Itu multi tafsir. Walaupun orang itu melihat kejadian secara langsung, dia menceritakan sesuatu. Yang repot, jadi baru mendengarkan penuturan dari satu informasi langsung memberikan statement. Itulah yang terjadi sekarang. Dan ini dilakukan oleh tokoh. Dan tokoh itu mendeklarasikan diri bahwa dia itu apa ya? Apa jadinya? Ngerti sadurunge winara. Ajur Pak ini, Pak. Hancur, Pak. Padahal dia baru mendapatkan informasi dari seseorang yang sowan kepada dia. Begitu informasi disampaikan dari satu sumber, langsung dipercaya, langsung memberikan justifikasi. Hancur baru seperti ini, Pak. Hati-hati ini, Pak, terhadap berita-berita, apalagi berita sekarang.
Nggih. Apa meneh sakniki beritane lewat apa iki? YouTube ya. Diedit-edit gitu. Waduh. Pun beritane ngoten. Makanya hati-hati dengan berita. Soalnya saat ini oke nih pemelintiran berita. Nah ini juga begitu Pak. Bolak-balikkan fakta itu wis mulai zaman Noyorono, setane podo, iku tipu daya setan. Ya, ini bahaya, nih. Makanya orang Ansor tadi ditegur oleh orang Muhajirin. Kamu tidak tahu loh bahwa Muhammad telah wafat. Maka orang Ansor tadi mengatakan, "Ingkana Muhammad qad qutila faqad balagh." Kalau Muhammad telah meninggal, berarti dia Muhammad telah menyampaikan risalah agama ini secara sempurna. Oh, kalau terbunuh, alhamdulillah. Artinya agama telah sempurna. Alhamdulillahnya bukan Rasulnya wafat, Pak. Agamanya telah sempurna. Kita tinggal praktek. Ini kata orang Ansor, Pak. Bahkan kalau agama telah sempurna, faqatalu an dinikum. Kalau begitu kita ayo langsung maju lagi aja. Kita tempur habisan loh. Agama sudah sempurna. Kita bela agama Allah sampai titik darah penghabisan. Ini Pak, wong Muhajirin karepe ngendoni, tibake wong Ansore tambah semangat. Niki Pak. Nah terhadap kejadian inilah maka turunlah wa ma Muhammadun illa rasul qad qalat min qabli rusul afa imata au qutilang qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Allah tunjukkan Pak, kalau ada orang yang nyalinya ciut pengen mundur ke belakang, ini sama sekali tidak membahayakan kepada Allah sedikit pun. Bahkan ternyata Allah tumbuhkan orang lain yang memiliki semangat untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ngoten Pak. Niku nak wong berjuang dengan ikhlas begitu Pak. Gak usah khawatir. Nak Panis mati kali sudah ya. Gak apa-apa, kok tukul meneh kok insyaallah. Ojo mundur. Maaf saya bukan wong sing berjuang ning kene ya ora. Jenengan-jenengan yang dulu berjuang di sini, saya hanya ya bagian dari memberikan napa niku kayak vaksin ae lah, ben penyedap rasa mawon kula. Ya sekedar penyedap rasa. Jangan mundur ke belakang. Ayo kita maju. Ini kata orang Ansor begitu. Nak ngono wis ayo perang habis-habisan saja begitu. Dan itulah akhirnya turun ayat tersebut. Wa sayajzillahu syakirin. Inilah Pak, Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Siapa yang bersyukur ini Pak? Yang bersyukur ini tadi ising semangat entek-entekan itu mau Pak. Allah akan berikan balasan yang khusus. Makanya ini termasuk Bapak. Ini peringatan dari Allah SWT. Kita ini jangan terfokus pada figur. Ini bahayanya Pak. Orang kalau berjuang itu based on figur sentris. Based on figur sentris. Orang yang mengidolakan seseorang yang ditokohkan. Ini bahayanya seperti itu Pak. Nanti kalau yang ditokohkan mati, melerep, mati. Ini bahayanya. Makanya Allah beri peringatan ini Pak. Kita tidak boleh, karena yang kita perjuangkan bukan figur. Hari ini kadang-kadang Pak bergeser, perjuangan umat Islam itu bergeser. Pertama memperjuangkan Islam Pak, tapi lama-lama gak sadar itu memperjuangkan figur, tokohnya yang diperjuangkan. Itu hampir semua Pak, hampir semua.
Nanti kadang-kadang kalau nggak memperjuangkan figur, beleset meneh apa? Memperjuangkan diri sendiri, bukan, kadang beleset memperjuangkan organisasi. Perjuangno Islam apa organisasi? Tenane loh. Ini Pak, tipis sekali bedanya Pak. Gak sadar. Makanya saat ini ya kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu bangga dengan kelompoknya. Bahkan Pak, sing tidak berkelompok pun mengatakan aku loh tidak berkelompok. Padahal dia kelompok juga. Ya seperti itulah Pak, nggak sadar. Lama-lama itu memperjuangkan kelompoknya. Padahal mestinya kita memperjuangkan Islam. Buktinya apa Pak? Kita lihat aja. Misalkan kalau ada orang kecelakaan, sing ditulung dhisik dhewe enek bencana, sing ditulung dhisik dhewe sapa? Ya kelompoke dhisik. Makanya enek bencana alam niku Pak. Sing dikerek lho Pak. Gendera. Nek gendera abang ana ijo, ana kuning, ana putih, ana apa nek. Sing dikerek gendera dhisik. Wong engko dhisik, Pak. Engko nulung wong kok mburi. Sing penting gendera dikerek. Nah ngono mari ngono lho, Pak. Spanduk. Kan ngoten ta. Nulungi wong engko dhisik. Artinya dari situ sudah mengindikasikan. Jarang ya masih ada Pak orang-orang Pak yang di tempat-tempat seperti itu blas gak nggawa gendera masih ada. Murni. Dan ditolong, yang ditolong pun juga tidak pilih kasih, tidak pilih. Makanya itu Pak, makanya sekali lagi perjuangan menegakkan agama Allah itu kalau didasarkan pada figur, maka figurnya mati, habislah sudah. Tetapi kalau yang diperjuangkan itu Islam sendiri, figurnya mati, tetap masih jalan. Itu yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Summa qala ta'ala mengkarunan hasilin yang sudhaifun fa'in mata aku dalam qalatum ala aqabikum. Ayarjatum al-qahqari wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrullah syai'a. Makanya kalau seandainya kamu mundur ke belakang, terpukul mundur, kemudian kamu mundur lari ke belakang, maka sama sekali tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Masya Allah. Wa sayazillahu syakirin, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ay alladzina qamu bi ta'atihi wa qatalu an dinihi wa tabau rasulahu hayyan wa mayyitan. Sing diarani wong sing syukur niku sinten niki Pak? Wong syukur alladzina qamu bi ta'atihi. Orang yang syukur itu adalah orang yang berdiri tegak untuk mentaati Allah dan Rasulnya dalam segala kondisi. Itulah namanya orang yang bersyukur. Di dalam ayat ini menghentikan Ibnu Katsir. Jadi bahasa Jilau Syakirin itu adalah orang yang berdiri kokoh tegak untuk mentaati Allah dan Rasulnya dalam segala cuaca. Ya. Cuacane menang, cuacane kalah, luwe warep, ono corona, gak ono corona, tetap taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qatilu an dini, dan senantiasa dia berperang untuk menegakkan agama, senantiasa dia berjuang. Pokoknya dalam segala kondisi dia tetap kencang untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'u rasulahu hayyan wa mayyitan. Dia tetap mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam kondisi beliau masih hidup atau beliau sudah wafat. Makanya kita ini Masya Allah Pak,
Insya Allah kita ini digolongkan termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini Rasulullah sudah wafat, kita masih tetap tegak kokoh mentaati Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Yeah. Nah, sing enten anu napa urusan monggo mboten napa-napa. Nggih. Wa qad zakartu dzukira dzalika fi musnadil Syaikhaini Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhu anna Shadiq radhiyallahu anhu ta'ala hadhil ayah lama mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam kitab Musnad oleh Asy-Syaikhaini oleh Bukhari Muslim. Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma bertemu di dalam satu forum. Sesungguhnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membaca ayat ini ketika wafatnya Rasulullah SAW. Ini Pak, ayat Quran ini luar biasa. Ayat ini turun ketika umat Islam selesai perang Uhud kalah. Ayat ini turun. Tapi ayat ini ternyata sangat relevan ketika pas betul-betul Rasul wafat. Jadi sampai Sayyidina Umar itu lupa Pak, bahwa ayat itu pernah diturunkan. Saking sedihnya ketika Rasul wafat. Wa qala al-Bukhari hadatsana Yahya bin Bakir hadatsana Al-Lais an Aqil an Ibnu Syihab akhbarani Abu Salamah anna Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu anna Abu Bakar radhiyallahu anhu akhbara ala farasi min maskanihi bisanhi hatta nazala fatahul masjid falam yukallim an-nasa hatta dakhala ala Aisyah fatayyama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mukshiyun bi saubi khibratin fakashafa an wajhihi thumma akabba alaihi faqabbalahu wa baka thumma qala ya abi anta wa ummi wallahu la yajma'u Allahu 'alaika mautatain amal mautatal ladzi kutibat 'alaika faqad timmatha. Ini Pak. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari telah menceritakan pada kami Yahya bin Bakar dan seterusnya sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha telah bercerita sesungguhnya Abu Bakar ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beliau datang ke Masjid Nabawi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Maka beliau turun dari kudanya, datang dari rumah tinggalnya Abu Bakar di Sanhi. Rumahnya Abu Bakar itu di Sanhi, dia di sekitar Madinah itu. Kemudian beliau masuk ke dalam masjid, maka beliau tidak berbicara kepada sahabat yang ada di dalam, sehingga langsung beliau menjumpai Aisyah. Maka setelah menjumpai Aisyah, maka Abu Bakar langsung mendekati jenazahnya Rasulullah SAW. Pada waktu itu jenazah Rasulullah ditutup dengan kain yang bergaris-garis khibrah. Jadi kainnya kain bergalur, kayak kainnya napa niku. Mboten kok kainnya umroh. Nah umroh niku pakai kain ikhram ya, kain ikhram. Umroh atau haji seperti kain ikhram itu kan bergaris-garis kayak anduk. Itu ditutup itu jenazahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syafa'an wajihi summa akaba alaihi, kemudian dibukalah penutup penutup jasad yang mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Summa akaba alaihi, kemudian beliau Abu Bakar memandang wajah beliau, wa qabbalahu, kemudian beliau mencium kening baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baka, kemudian Abu Bakar menangis. Summa qala ya abi anta wa ummi, kemudian Abu Bakar berkata, aku tebus engkau dengan ibu dan bapakku. Demi Allah tidak berkumpul, Allah tidak mengumpulkan atas engkau wahai Muhammad dua kematian. Dua kematian tidak dikumpulkan oleh Allah. Amal mautal lati kutibat alika qadimatha,
adapun kematian yang telah Allah sampaikan ditulis di dalam kitabnya, maka telah datang kepada engkau. Dua kematian tidak berkumpul pada diri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kematian yang pertama? Ya mati itu yang pertama. Yang kedua Bapak, ya ketika hari kiamat. Jadi dua kematian tidak akan berkumpul pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Tidak, Nabi itu tidak hidup kekal sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul. Maka setelah itu, ini di dalam riwayat yang lain, faqala ajlasa yauma bi abi, kemudian di dalam riwayat yang lain ketika Abu Bakar sudah ada di situ, datanglah Sayyidina Umar. Maka Abu Bakar mengatakan kepada Umar, duduklah kamu wahai Umar. Maka Umar disuruh duduk, enggak mau duduk. Faqbalana Sa'ili wa taraku Umar. Akhirnya Abu Bakar meninggalkan Umar bersama dengan para sahabat yang ada di situ. Faqala Abu Bakar amma ba'du. Maka kemudian Abu Bakar langsung mendatangi Umar dengan para sahabat yang ada di Masjid Nabawi. Maka Abu Bakar mengatakan, amma ba'du man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Abu Bakar langsung berkhutbah, Pak. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati, telah wafat. Fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa menyembah Allah, maka Allah tidak pernah akan mati dan dialah yang maha hidup. Maka langsung Pak Abu Bakar, ini Pak, Masya Allah Pak, orang yang sangat paham ya dengan Al-Quran, dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, itulah Abu Bakar. Di dalam kondisi yang kritis pada saat itu, seluruh sahabat dalam keadaan gelisah, susah, bingung. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi wafat. Saking sedihnya, maka Allah berikan kepahaman kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan agama Allah dan bagaimana bersikap, bagaimana berbuat. Maka Allah memberi ilham kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar membaca firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibahi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Iku ngoten. Fa wallahi laka anna nasu lam ya'lamuna anna Allah anzala hadhil ayata talaha alaihim Abu Bakar. Umar dan para sahabat-sahabat yang di situ tidak menyadari bahwa ayat itu sudah pernah diturunkan pada waktu perang Uhud, kurang lebih 8 tahun ya, 8 tahun sebelum Rasul wafat ayat itu sudah diturunkan. Seolah-olah sahabat ini lali Pak dengan ayat itu. Ya memang konteksnya berbeda. Kemarin konteksnya ketika ada isu wafatnya Nabi di Uhud. Nah ini ternyata beliau wafat sungguhan. Sahabat seolah-olah lupa Pak, saking sedihnya ketinggalan atau ditinggalkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatalaqaha minhun nas kulluhum fama sami'aha bi syarrin minan nasi illa talaha wa akhbarani Sa'id dan Ilahi wallahi ma huwa illa anna samda babal talaha fa'aqirtu hadama hatlama talaqoni rajulan wa hatta huwa hawaitu ilal ardi. Jadi akhirnya para sahabat saling getok tular terhadap ayat itu, ditularkan lagi kepada sahabat-sahabat yang lain. Berarti memang Rasul telah wafat. Itu begitu, okay? Masya Allah.
Hadatsana Asbad bin Nasr an Samak bin Harb an Ikrimah an Ibnu Abbas anna alian kan yaqulu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa imma ta'awqu dalam qalaqtum ala aqabikum wallahu la nanqalibu ala aqabina ba'da id hadana Allah wallahi la in mata au qutila laqtulanna ala ma qatala alaihi hatta amutu wallahi inni la akhuhu wa walihi wa ibnu ammihi wa warisahu faman akhaqabihi. Ini di dalam cerita yang lain, riwayat yang lain, pasca turunnya ayat ini, kembali lagi ketika selesai perang Uhud, ayat ini turun, maka Ali bin Abi Thalib langsung berkata, ya, pada saat ayat itu turun setelah perang Uhud, Ali langsung berkata. Jadi fa'imata au qutilan qalabtum ala qaibikum. Ali membaca ayat itu tadi langsung bersumpah, demi Allah kami tidak akan mundur ke belakang setelah Allah memberikan petunjuk kepada kami. Demi Allah, seandainya Kanjeng Nabi, seandainya Muhammad wafat atau terbunuh, kami tidak akan mundur ke belakang sedikit pun. Kami akan siap berjuang bertempur sampai aku mati. Demi Allah, saya lebih berhak, ya, lebih berhak kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu adalah termasuk saudara saya. Jadi dan juga wali saya. Saudara saya ya wali nikah saya. Dan juga anak paman saya. Dan juga waris saya. Maka siapa yang lebih berhak dari aku? Artinya saya paling berhak untuk meneruskan perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baginda Nabi wafat, maka saya akan teruskan perjuangannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bersumpah demikian pasca turunnya ayat ini, pasca kekalahan perang di Uhud. Meskipun demikian, ternyata Ali pun begitu Nabi wafat juga lemes. Justru yang tegar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya itulah para alim ulama menyampaikan, Pak, kenapa kok Abu Bakar demikian tegar dan diberi kepahaman seperti itu? Para alim ulama menyampaikan, Pak, karena pengorbanan Abu Bakar yang luar biasa. Mulai masuk Islam terus berjuang, seluruh hartanya dihabiskan untuk membantu perjuangan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Makanya kalau orang paling banyak berkorban untuk agama Allah, maka orang itu akan diberi kefahaman agama yang lebih oleh Allah. Karena Allah sampaikan, walladzina jahadu fina, dan siapa saja orang-orang yang bermujahadah, sungguh-sungguh berkorban habis-habisan fina, di jalan kami, kata Allah, lanah diannahum subulana, pasti dan pasti aku akan berikan jalan-jalan petunjuk kepadanya. Makanya kemudian enten ulama ke Mesir pernah mendampingi beliau. Jadi antara mujahadah dan hidayah itu seperti timbangan. Nak mujahadah yo wantep ya, hidayah yo wantep. Orang yang paling banyak berkorban untuk agama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tanpa mengecilkan sahabat yang lain. Sahabat yang lain juga luar biasa perjuangannya, tetapi mungkin ya menurut timbangannya Gusti Allah sing paling tinggi ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq oleh Allah menjadi khalifah yang pertama setelah wafatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki si tongkas. Wa qala Abu Qasim At-Tabarani hadatsana Ali bin Abdul Aziz hadatsana Amr bin Hamad bin Talhah hadatsana Asbab bin Nasr an Samak bin Harb an Ikrimah an Ibnu Abbas anna aliyan kan yaqulu fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata au putratu nggih pun alam. Wa qaulu ta'ala wa ma kana nafsun an tamuta illa billahi kitaban muajjala. Insyaallah minggu depan aja kalau begitu. Yang jelas ini tadi yang disampaikan oleh Ali karramallahu wajhah, jangan mundur di dalam perjuangan sekalipun pimpinan kamu meninggal dunia.
Karena yang kita perjuangkan adalah perkara yang hak, dan ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak usah keder, Pak. Nanti di belakang akan dijelaskan ya. Wa makana nasin antamuta illa billahi kitabamu ajala. Termasuk saat ini awake dhewe berjuang ya nggih. Ngadepi kopat-kopit. Iku ya ana sing meninggal. Yang meninggal tokohnya Tasrif. Yang wafat tokohnya Tasrif. Jangan mundur ke belakang. Tetap tegakkan. Jadilah kamu orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur tadi adalah orang yang senantiasa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah dan Rasulnya dalam segala kondisi, senang susah disempurnakanlah perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpengaruh. Nggih. Nek tasrif ana telu sing budal langsung gak wani ning tasrif. Aja ngono, tetep kok budal. Karena apa? Gak ono hubungane. Masih kon perang, masih kamu berhadapan dengan pandemi, masih kamu berhadapan dengan apa saja, nak urung wayahe mati gak bakal mati. Soalnya mati urip niku mun ditulis kali Gusti Allah. Makanya gak usah bingung. Mau nak wayahe mati, jok khawatir, mati kok. Nak urung wayahe mati, masih mengganggu juga mati. Ya itu kalau Allah menghendaki memang begitu. Termasuk jamaah tasrif itu kelihatannya ini koyo ini cepet budal, tiba itu agak budal. sing kemarin itu dicurigai, ini awet saja. Tiba budal di kenapa? Karena memang takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan ayat yang berikutnya. Wa makanan nasin annamuta illa billah kitabam muajjala. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita. Kita istiqomah, Pak, di dalam mentaati Allah dan Rasulnya segala cuaca. Gak usah mundur ke belakang. Ngoten mawon. Enten sing tanglet wis jelas karek lakoni mawon ya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.